Pas mendaki di letter E itu aku hampir meninggal. Soalnya kalau perosotan itu kan kita nggak bisa ngerem. Takutnya kita bablas ke jurang, nanti yang disalahin siapa? Setan. Yang paling banyak memberikan aura yang tengit adalah Gunung Agung sama Gunung Batu Karu, seperti itu. Tiba-tiba cewek saya nengok ke saya gitu, katanya saya manggil dengan nama panggilan dia, padahal saya diem. Nah, ke Ranu Kumbolo, tapi itu nggak bilang ibu saya, semoga ibu saya nggak nonton ya. Halo, aku Ariel, asalku dari Jakarta. Halo teman-teman, nama saya Bliagus, asal dari Bali. Hai, aku Maros, asal dari Bandung. Halo, saya Arifia, asal dari Denpasar. Halo guys, perkenalkan nama saya Putra Ramadhani, asalnya dari Denpasar. Kalau aku pertama kali mendaki itu di 2021. Itu pertama kali pendakian di Gunung Abang di Bali. Sekitar tahun 2016 itu saya pertama kali naik Gunung Ijen di Banyuwangi. Selang 6 atau 7 bulan saya lanjut lagi ke Ranu Kumbolo, tapi itu nggak bilang ibu saya, semoga ibu saya nggak nonton ya. Pertama kali mendaki aku di tahun 2015, itu pertama kali ke Gunung Batur. Aku pertama kali mendaki kayaknya sih pas SMP itu ke Ciremai. Jadi kayak gunung tertinggi di Jawa Barat. Untuk pertama kali saya mendaki itu di Gunung Semeru, tepatnya ada di Jawa Timur. Itu saya di tahun 2012. Kenapa ya? Mungkin karena keturunan, karena bapakku tuh dulu anak Mapala sama ngelatih Mapala. Terus dari kecil, dari sebelum TK tuh eyangku di rumah sering ngajakin mendaki, trekking ke, kan di belakang rumah tuh ada bukit. Jadi sering diajakin ke situ, akhirnya suka sampai sekarang. Kebetulan teman-teman saya di silat itu semua waktu itu pada ngajak mau liburan gitu. Nah, liburan itu dia bilang maunya mendaki. Nah, jadi dari situlah titik pertama saya pertama kali ikut pendakian di Bali. Pertama kali mendaki itu karena diajakin sama kakak itu. Kebetulan ada trip gitu. Jadi pertama kali ke Gunung Batur itu pakai open trip dan ya langsung happy dengan dunia pendakian. Sebenarnya ikut-ikut aja ya, penasaran karena waktu itu juga masih kecil kan. Jadi dan kebetulan saya juga punya kakak yang aktif di dunia pendakian di waktu itu, jadi yaudah saya ikut-ikut aja. Sebenarnya sih nggak punya alasan ya, karena waktu itu saya sebenarnya dibohongin ceritanya sama kakak saya, katanya mau jalan-jalan biasa, ternyata perginya ke Gunung Semeru. Ya udah dari situ keterusan sampai sekarang. Kalau di Bali itu paling suka sama Gunung Agung karena salah satu gunung tertinggi kan di Bali, paling tinggi maksudnya di Bali, dan juga bisa melihat seluruh area di Bali. Sunrise-nya juga the best, pokoknya keren banget. Kalau di luar Bali, aku paling suka sama Gunung Rinjani karena semua hal yang aku inginkan ada di Rinjani kayak gitu. Kalau bagus secara umumnya mungkin orang-orang bilang Merbabu ya, tapi emang bagus, emang benar-benar bagus Merbabu. Tapi kalau menurut saya sendiri gunung yang paling bagus itu Argopuro, karena di luar keindahannya dia juga menawarkan banyak hal seperti kayak vegetasinya yang keren, sabana yang banyak luas. Kalau gunung yang paling indah, kalau untuk saya sih tetap Gunung Agung sih yang paling indah view-nya. Gunung paling indah menurutku Rinjani sih pasti. Rinjani yang pertama, terus kedua Merbabu karena sabananya keren banget. Karena selain dari pemandangan, sebenarnya tuh bukan indah sih, cuman mungkin lebih ke cerita yang unik kali ya. Karena pas mendaki di letter E itu aku hampir meninggal karena sempet kayak kekurangan bawa air minum sampai atas dan kejebak tengah hari karena waktu itu sempat ketiduran di jalur. Akhirnya bangun kesiangan, terus summit di puncak itu kira-kira baru nyampe jam 12 siang. Akhirnya kekurangan air minum dan untungnya sempat ketemu sama rombongan pendaki yang mau turun dan ngasih air minum bekal 1 liter. Akhirnya dari situ terselamatkan. Untuk saat ini sih masih dipegang sama
Gunung Rinjani lah yang ada di Lombok. Rinjani itu salah satu gunung yang jadi favorit banyak pendaki karena dia memiliki banyak ini ya, bisa dibilang banyak pemandangan lah. Di situ ada sabana, ada danau, ada air terjun juga, terus ada pemandian air panas, bisa mancing juga, dan mantap lah pokoknya. Waktu itu pernah, tapi kebetulan bukan saya yang ngalamin. Jadi waktu itu ceritanya waktu di Gunung Abang itu kebetulan saya mendaki berempat, teman saya cowok satu, sama saya sama cewek saya sama temen cewek saya. Nah itu kita bareng-bareng ngalamin ada kayak suara kelapa jatuh suaranya keras, tapi kita nggak ada yang tahu itu apa, tapi teman saya sama cewek saya itu bilang itu kelapa. Nah waktu dilihat kelapanya ada katanya gitu, cuman abis nengok kanan terus nengok kiri lagi kelapanya sudah hilang. Setelah itu jalan lagi sedikit, tiba-tiba cewek saya nengok ke saya gitu, katanya saya manggil dengan nama panggilan dia, padahal saya diem. Nah jadi kalau kisah-kisah seperti itu mungkin saya cuma pengalaman itu doang sih, cuman bukan saya tapi cewek saya di pendakian yang bareng gitu, pendakian yang sama. Kejadian aneh selama mendaki, kalau aku pribadi sih nggak ada yang aneh-aneh banget ya, masih masuk logika gitu. Kalau aku sendiri kayaknya nggak pernah ya, tapi kalau kebanyakan dengar dari cerita orang-orang, tapi kalau aku sendiri menanggapi hal kayak gitu ya udah kita hormati aja pendapat orang-orang. Yang penting kita fokus ke bahaya-bahaya atau suatu yang nyata di gunung seperti estimasi, persiapan, fisik, mental itu sih. Kejadian aneh di gunung kayaknya nggak pernah deh, karena mungkin kejadian anehnya itu dirasain sama temenku. Misalnya kayak aku naik bertiga, temenku satu orang tuh sempet kayak ngedenger ada yang ngegerung nih di samping kuping apa gimana. Cuman selama aku mendaki event itu solo hiking nggak pernah sih, mungkin karena aku nggak terlalu mikirin hal-hal yang kayak gitu, jadi kayak ya udah aja gitu. Untuk kejadian aneh sendiri sebenarnya sih ada aja, cuma mungkin saya mikirnya karena itu udah efek kelelahan jadinya kita berhalusinasi kemana-mana. Salah satunya kita udah kelaparan, kita belum makan, yaitu jadinya kita mikirnya yang aneh-aneh dan segala macam, terus kita kena trek malam. Itu sangat nggak direkomendasiin sih. Mungkin Batu Karu sih. Batu Karu kayak kita baru datang tuh, gimana ya bilangnya ya, kalau menurut saya sih mungkin feelingnya lebih ke arah di Batu Karu sih. Itu aja. Yang paling banyak memberikan aura yang pengет adalah Gunung Agung sama Gunung Batu Karu, seperti itu. Kalau di Bali sih secara umum orang bilang Gunung Agung yang paling disakralkan kan. Kayak ibunya gunung di Bali, Gunung Agung. Tapi kalau menurutku yang punya aura yang beda itu Batu Karu. Vegetasinya tuh pohon-pohon besar, pohon-pohon purba yang besar-besar sampai sinar matahari itu pun sulit untuk masuk. Jadi kalau apalagi untuk orang yang awam ya, Batu Karu itu pasti serem sih. Mungkin Batu Karu, tapi itu juga nggak terlalu gini sih. Maksudnya aku nggak pernah mikirin, aku nggak pernah terlalu kepikiran kalau misalnya gunung tuh ada hantunya. Itu menurut saya adeng, karena waktu itu kita pernah kejadian di tahun 2019 atau 20 gitu, lupa. Kita mengadakan pendakian bersama sekitar 30 orang, dan tim kita ada yang tersesat, kurang lebih sekitar 5 orang atau 6 orang. Padahal itu kita jalan terus bersama, nggak ada apa-apa, tapi ya mungkin kita balik lagi karena kelelahan. Jadinya ya hal-hal mistis tuh menurut saya sih, percaya nggak percaya emang ada sih. Waktu itu kebetulan pendakiannya saya sama cewek saya barengan, jadi saya mendakinya bareng. Cuman memang yang merasakan bukan saya, tapi cewek saya langsung di depan saya. Posisi waktu itu saya jadi sweeper, saya paling belakang, dan cewek saya di depan saya pas. Jadi yang ngerasain itu cewek saya. Kebanyakan dengar cerita ya. Kalau ngerasain sendiri ya saya coba positive thinking aja lah. Kayak naik gunung itu ya udah buat enjoy tanpa memikiran hal-hal yang ke arah sana.
sangat percaya karena di setiap gunung juga pasti ada puranya, jadi pasti ada yang jagain seperti itu. Ya aku percaya alam gaib itu ada. Setiap tempat, bukan di gunung aja, di rumah, di pantai, di jalan raya juga ada. Tapi kita juga perlu takut. Lebih baik kita fokus ke hal-hal yang nyata dan mempersiapkan diri sebaik-baiknya aja. Mungkin saya percaya kalau yang namanya alam itu mungkin ada penjaganya, cuman kan itu balik lagi ke masing-masing. Kalau saya pribadi sih saya percaya ya. Kalau ngomong-ngomong setiap penjaga sih sebenarnya ada ya, ada. Cuma kita ya sebagai manusia kita harus menghormati. Mau gimana pun juga kita bertamu di sana, ya intinya saling menghormati aja. Cuma yang harus dipersiapkan itu ada fisik, mental, terus pengetahuan tentang gunung yang mau didaki. Seperti contoh ya, kayak jalurnya bagaimana, terus di sana ada berapa pos, terus hal apa saja yang tidak boleh dilakukan. Kita pikirkan keselamatan yang nomor satu tetaplah. Karena berkegiatan outdoor itu sangat benar-benar bisa gimana ya, membahayakan diri kita apabila kita tidak bisa memiliki persiapan yang matang sih. Itu aja sih. Ya nggak masalah. Kayak kita juga kalau naik gunung juga pasti tetap ambillah konten meskipun nggak banyak, foto pasti. Tapi harus digarisbawahi, naik gunung itu bukan sekedar jalan-jalan yang biasa. Naik gunung itu olahraga ekstrim yang harus penuh persiapan. Jadi tolong siapkan fisik, mental, dan alat-alat kalian dengan sebaik-baiknya. Kalau orang atau pendaki yang bikin konten sih hal yang sangat wajar ya. Dimanapun orang-orang sekarang bikin konten, jadi itu hal yang sangat lumrah, sangat normal. Kalau pamer sih itu urusan pribadi sebenarnya ya. Itu demi kepuasan pribadi mungkin atau seperti apa, atau validasi dan lain sebagainya, hal yang sangat wajar sih menurut aku. Cuman kalau dibilang FOMO, FOMO itu juga sepertinya pilihan masing-masing ya, pilihan pribadi. Kalau ada yang bilang FOMO atau lain sebagainya, ya everybody starts from FOMO I guess. Kurang baik aja sih, karena mereka itu mendaki itu dengan tanpa persiapan yang matang. Mereka cuman asal mengikuti tren, asal iya aja diajak temennya, tapi mereka nggak tahu situasi di gunungnya nanti gimana, karena kan yang namanya alam kita nggak bisa menduga-duga. Mungkin kalau saya sih ketemu pendaki yang sok kuat tapi nyusahin, kayak saya pernah ketemu itu. Ya mau gimana lagi, itu teman saya sendiri ya, dia banyak omong, bilangnya kuat, cuman nyatanya di realitanya dia yang paling banyak race-nya, yang paling banyak capeknya. Gunung adalah tempat yang publik gitu, jadi semua orang bisa akses. Cuman adalah yang paling penting itu kesadaran masing-masing. Misalnya kita harus sadar diri bahwa kapasitas kita segimana sih. Misal kita tidak pernah olahraga, kita tidak bersama orang yang berpengalaman, jadi itu sangat beresiko kalau kita pergi ke tempat-tempat yang ekstrim seperti itu. Kalau misalnya kita tidak mempersiapkan dengan baik, misalnya fisik dan juga logistik dan juga tim, sepertinya ya itu akan susah sekali dan malah merepotkan sendiri-sendiri dan orang lain juga kayak gitu. Ya pasti pernah kita apalagi di gunung tuh kita ketemu orang-orang asing yang sebelumnya nggak kita kenal dan kita nggak tahu juga karakternya. Pasti ada yang bikin kesel, kayak buang sampah sembarangan atau mereka itu buat keributan di atas gunung. Padahal kita naik gunung kan kita nyari ketenangan, kita nyari vibes yang berbeda dari yang rumah kita di bawah ya. Banyak banget sih sebenarnya untuk yang pendaki rese. Sebenarnya bukan rese ya, tapi nakal lah. Bisa dibilang nakal itu banyak banget. Kayak contoh mereka makan coki-coki, katanya buat energi segala macam, tapi sampahnya langsung dibuang gitu aja. Itu banyak banget. Terus orang yang rusak jalur itu salah satunya itu kemarin kita lihat beberapa yang viral lah di Bali, itu jalur dipakai perosotan. Alas kakinya nggak proper lah. Lebih baik jangan naik gunung daripada nanti membahayakan diri kita sendiri. Soalnya kalau perosotan itu kan kita nggak bisa ngerem, takutnya kita bablas ke jurang, nanti yang disalahin siapa? Setan. Disclaimer dulu, aku nggak mau bilang FOMO ya, lebih ke pendaki-pendaki yang ngikut aja tanpa persiapan yang sangat matang. Jadi kalau kalian mau mendaki, tolong persiapkan diri dengan baik. Yang pertama ada fisik,
olahragalah seminggu atau 2 minggu sebelumnya biar kalian terbiasa dengan kegiatan yang ekstrim dan juga kegiatan fisik. Kemudian adalah logistik. Logistik penting banget. Jangan sampai kalian kehabisan air minum saat di gunung, itu sangat berbahaya. Kalau disuruh ngasih pesan, mungkin pesan saya sih nextnya kalau untuk mau mendaki lagi lebih persiapannya lebih dimatengin aja. Itu pertama. Terus kedua, kalau bisa mendaki itu bawa teman atau kerabatnya yang memang sebelumnya pernah punya pengalaman mendaki. Resikonya di alam itu kan juga besar, kita nggak ada yang tahu. Jadi lebih baik kita persiapan matang dari awal. Nggak apa-apa FOMO, semua berawal dari FOMO. Bukan hal yang gampang, sependek apapun gunung pasti punya resikonya sendiri-sendiri. Siapkan dengan sebaik-baiknya, jika udah siap 100% baru kita naik. Harus bawa inilah alat-alat yang proper biar nggak menyusahkan orang lain juga, soalnya kasihan orang-orang tuh yang bikin jalur. Kita juga harus menghormati orang yang udah buka jalur, susah payah buka semak sana sini segala macamnya. Lain kali jangan diulangin, jaga safety-nya pada saat mendaki, itu aja sih.